Cerita dimulai di sebuah lab. Ada tukang bersih-bersih yang lagi ngepel semua ruangan di situ. Dia sempat dikasih tahu sama salah satu ilmuwan agar jangan megang-megang apapun, soalnya di situ banyak eksperimen-eksperimen berbahaya. Tapi si tukangnya yang kepo malah masuk ke dalam ruangan, terus ngelihat ada cowok yang lagi tidur di kasur. Tapi dia nggak sengaja nyenggol alat-alat di situ sampai cowok tadi koma. Dan karena panik, si tukangnya nyoba benerin alatnya. Tapi tiba-tiba cowok tadi kebangun dan jadi zombie dan langsung nyerang si tukang dengan brutal. Pas tukangnya nyamperin ilmuwannya, ternyata dia udah jadi zombie juga dan langsung nyerang si ilmuwan. Sementara itu di sekolah, ada guru pramuka yang bernama Roger dengan 3 muridnya, yaitu Ben, Carter, dan Augie yang lagi nyoba ngerekrut murid baru buat ikut pramuka. Tapi nggak ada satupun yang mau ikut kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Sebelum pulang, Roger ngingetin mereka bertiga kalau malam nanti bakal ada acara perkemahan, jadi mereka harus datang tepat waktu. Beberapa saat kemudian, pas Ben dan Carter dalam perjalanan pulang, mereka nggak sengaja nabrak rusa sampai mati dan bikin ban mobilnya rusak. Gak lama berselang, teman-teman sekolah mereka datang, termasuk cewek yang ditaksir Ben, yaitu Kendall. Ben nyoba jelasin apa yang terjadi, sementara Carter malah ngegodain Chloe yang lagi nunggu di mobil. Meskipun Ben suka banget sama Kendall, tapi Kendall cuman nganggep Ben kayak adek doang. Ben kemudian nyoba kasih lihat rusa yang ditabraknya tadi, tapi ternyata udah nggak ada, bikin Ben bingung banget. Soalnya dia yakin kalau rusanya tadi udah mati. Setelah berhasil benerin ban mobil, Carter ngasih tahu Ben kalau mereka diundang Chloe ke pesta rahasia yang diadain sama kakak kelas. Sehingga mereka berdua mutusin buat kabur dari acara kemah pramuka nanti malam, biar mereka bisa ikut pesta itu. Sementara itu, pas Roger lagi OTW ke tempat kemah, tiba-tiba dia diserang sama rusa tadi yang sekarang udah jadi zombie. Tapi, untungnya, Roger bisa ngebunuh rusa itu. Namun sayangnya, Roger tiba-tiba digigit sama ilmuwan yang juga udah jadi zombie. Beberapa saat kemudian, Ben dan Carter lagi nongkrong di toko swalayan buat beli minuman keras. Tapi, karena mereka masih di bawah umur, mereka kemudian punya ide, yaitu minta tolong orang gila yang ada di depan mereka buat beli minumannya. Tapi, si orang gila malah beli barang lain. Gak lama kemudian, Ben ketemu sama mantan kakak kelasnya yang bernama Dennis. Dan karena Ben baik hati mau benerin tas Dennis yang rusak, akhirnya Dennis beliin mereka minuman. Beberapa saat kemudian, pas Ben dan Carter nyampe di hutan, mereka kemudian ketemu Augie yang udah datang duluan. Tapi, karena Roger belum nongol juga, mereka bertiga mutusin buat siapin tenda dan perlengkapan kemah sambil have fun bareng. Pas malamnya, mereka kemudian nostalgia masa lalu pas mereka pertama kali ikut pramuka, sampai dapetin banyak banget penghargaan. Augie bilang ke Ben kalau mereka harus selalu pakai ilmu pramuka. Tapi Ben kayaknya nggak terlalu yakin, soalnya dia pengen nikmatin masa muda kayak remaja lainnya. Gak lama kemudian, pas Augie udah tidur, Carter diem-diem ngajakin Ben cabut dari situ buat pergi ke pesta rahasia kakak kelas. Tapi, pas mereka berdua mau pergi naik mobil, Augie tiba-tiba memergoki mereka. Mereka bertiga pun berantem. Augie ngerasa udah dikhianatin sama Ben dan Carter. Carter yang kesel, kemudian bilang kalau pramuka itu cuma buat anak kecil, mereka ini sekarang kan udah remaja, dan mereka juga pengen seneng-seneng kayak remaja lainnya. Dan setelah dengar itu, akhirnya Augie nyuruh mereka pergi aja, nggak usah peduliin dia. Ben dan Carter pun kemudian cabut, ninggalin Augie sendirian. Beberapa saat kemudian, Ben dan Carter akhirnya nyampe di kota. Tapi mereka baru sadar kalau kotanya sepi banget, kayak kota mati. Penjaga toko dan penjaga klub juga ngilang entah kemana. Pas mereka masuk ke klub buat datengin pesta rahasia, tapi nggak ada orang sama sekali. Ternyata mereka dikerjain Chloe, karena pestanya nggak diadain di klub, melainkan di tempat lain. Setelah muter-muter cukup lama, mereka akhirnya ketemu sama cewek penari. Tapi, tiba-tiba mereka dikagetin sama penjaga klub yang udah berubah jadi zombie. Mereka pun langsung lari dan ngumpet dari kejaran zombie itu. Awalnya Ben sama Carter udah mau nyerah, tapi untungnya muncul Dennis yang bawa senjata buat ngehabisin zombie itu. Tapi sialnya, suara tembakan tadi malah bikin zombie-zombie lain pada datang dari segala penjuru, sehingga mereka buru-buru cabut naik mobilnya Ben. Sementara itu, Augie lagi nyariin Roger di rumahnya, tapi nggak ada orang sama sekali. Dia bingung banget, dan kemudian ninggalin pesan buat Roger. Pas Augie mau pergi, tiba-tiba muncul Roger yang udah jadi zombie. Roger nyoba nyerang dan gigit dia, tapi Augie ngelawan pakai segala macam peralatan yang ada di situ. Sampai akhirnya, Augie berhasil ngalahin Roger dengan cara ngebakar dia. Sementara itu, pas Ben dan yang lain nyampe di kantor polisi,
mereka baru tahu kalau seluruh warga udah dievakuasi keluar kota. Gak lama kemudian, zombie-zombie pada mulai datang, sehingga mereka bertiga terpaksa ngelawan zombie-zombinya. Tapi karena zombinya banyak banget, mereka pun kewalahan dan akhirnya masuk ke dalam penjara. Namun nahasnya, mereka malah kejebak di situ dan dikelilingi sama zombie-zombie di luar. Di dalam penjara, mereka pun saling berdebat dan gak tahu lagi gimana caranya bisa keluar dari tempat ini. Beberapa saat kemudian, terdengar suara musik dari mobil di luar, bikin zombie-zombinya langsung pada keluar ngikutin suara itu. Ternyata itu adalah perbuatan Augie, yang kemudian langsung masuk dan pakai kemampuan bobol kunci buat ngeluarin mereka semua. Mereka pun langsung lari dari kejaran para zombie dan berhasil nutup pintu gerbangnya. Beberapa saat kemudian, di tengah jalan, Ben bilang kalau mereka bakal pergi ke markas militer yang jauh banget dari tempat mereka sekarang. Terus, pas mereka ngelihat ada mobil box, mereka nyoba nyamperin mobilnya. Tapi, ternyata di sana ada orang gila tadi yang udah jadi zombie. Dan karena mereka nggak punya senjata, jadi Augie coba ngusir zombie itu dengan cara teriak-teriak. Tapi, pas dia ngelihat zombie itu pakai baju Britney Spears, Augie nyoba nyanyi lagu Britney Spears, dan uniknya si zombie juga ikutan nyanyi. Sampai tiba-tiba muncul seorang tentara yang bernama Reeves yang nembak zombie itu. Mereka pun langsung cabut dari situ bareng Reeves. Di tengah jalan, Reeves cerita kalau mereka udah ngungsiin banyak orang dan bahkan udah bikin benteng pertahanan juga. Tapi kayaknya mereka belum nyelamatin orang-orang yang ada di dalam pesta. Dengar itu, Carter langsung pengen nyari tempat pestanya karena Kendall masih di sana. Sementara itu, Reeves ternyata udah kegigit zombie dan dia pun berubah jadi zombie dan nyerang Dennis. Dan dengan dibantu sama ketiga orang lainnya, Dennis akhirnya bisa ngalahin zombie Reeves. Setelah itu, tiba-tiba mereka dengar suara dari radio yang bilang kalau pihak pemerintah bakal ngebom seluruh kota jam 3 pagi. Dengar itu, Ben dan kawan-kawan berniat nyari buku diary-nya Kendall. Soalnya, Carter bilang kalau Kendall selalu mencatat semua yang dia lakuin, dan pastinya termasuk lokasi pesta rahasianya itu. Beberapa saat kemudian, pas nyampe di kamar Kendall, mereka langsung berpencar buat nyari buku diary-nya. Tapi, mereka dengar suara aneh dari lantai bawah. Dennis nyuruh Carter dan Augie buat ngecek. Awalnya mereka nggak ngelihat ada apa-apa, tapi tiba-tiba muncul 2 zombie yang langsung nyerang mereka. Mereka berdua langsung melawan zombie-zombie itu. Augie berhasil nusuk si zombie pria, sementara Carter menggal kepala si zombie nenek-nenek. Dengar ada ribut-ribut, Ben dan Dennis kemudian turun, tapi tiba-tiba muncul lebih banyak zombie lagi, sehingga mereka pun langsung sembunyi di kamar Kendall. Zombie-zombie itu berusaha ngedorong pintunya, jadi Ben nyuruh semuanya lompat pakai trampolin di halaman belakang rumah. Carter, Augie, dan Dennis berhasil lompat dengan selamat. Tapi pas giliran Ben mau lompat, tiba-tiba para zombie itu ngumpul di atas trampolin. Ben yang kejebak, kemudian gak sengaja pegangan adik kecilnya si zombie biar gak jatuh. Ngeliat itu, Dennis kemudian mancing perhatian zombie-zombie itu biar pergi menjauh. Dan akhirnya, Ben pun terjatuh ke trampolin dan berhasil nyelamatin diri. Setelah berhasil kabur dari kejaran zombie, Ben kemudian nyuruh Dennis buat pergi ke markas militer buat cari bantuan. Sementara Ben, Carter, dan Augie berencana mau pergi ke lokasi pesta. Tapi, karena mereka nggak punya senjata buat lawan zombie, mereka bertiga kemudian nerobos toko serbaguna dan di sana mereka langsung merakit senjata masing-masing. Sementara itu, di dalam ruangan pesta, kekacauan udah mulai terjadi. Para zombie muncul satu persatu dan langsung nyerang semua orang. Pas lagi kacau-kacaunya, Ben sama teman-temannya datang bawa perlengkapan anti-zombie lengkap. Nggak pakai lama, mereka langsung sikat semua zombie pakai senjata andalan masing-masing. Awalnya sih mereka bisa ngalahin beberapa zombie, tapi zombinya banyak banget, nggak habis-habis. Akhirnya, mereka nyuruh Kendall dan orang-orang yang masih selamat buat cabut dari situ. Dan setelah semua orang udah keluar, Ben dan yang lain nyoba ngalihin perhatian zombie-zombie itu ke tempat lain. Tapi sialnya, mereka malah kejebak di situ gara-gara dikepung zombie. Ngerasa udah nggak ada jalan keluar, Ben dan Carter kemudian minta maaf ke Augie karena mereka sempat mau ninggalin Augie sendirian di hutan. Augie pun juga minta maaf ke mereka berdua karena sering mengajak ikut pramuka, padahal mereka pengen seneng-seneng kayak remaja lain. Mereka pun akhirnya mutusin buat ngorbanin diri pakai bom buatan Augie biar bisa ngebantai semua zombie di situ. Tapi sebelum mereka melakukannya, tiba-tiba muncul Dennis yang nyuruh mereka kabur lewat jalan rahasia. Mereka pun bergegas ngikutin Dennis, dan gak lama kemudian bom itu pun meledak dan ngebunuh semua zombie di dalamnya. Beberapa saat kemudian, para tentara akhirnya tiba di tempat tersebut buat menyelamatkan mereka. Mereka pun kemudian dievakuasi ke markas militer di perbatasan,
dan Ben kemudian ngucapin terima kasih ke Dennis karena udah bantuin mereka selama ini. Ben kemudian ketemu dengan Kendall, dan di tempat itu juga, akhirnya mereka pun jadian. Cerita dimulai di kota Baton Rouge, ada polisi yang lagi ngecek mobil, dan tiba-tiba dia diserang zombie. Sementara itu di tempat lain, ada sekumpulan pasukan Navy SEALs yang lagi naik helikopter menuju tempat latihan. Misi latihannya kali ini adalah nyari dan nyelamatin Sandra. Pasukannya ada Letnan Pitt, Carl, Billy, Prescott, dan Travis. Tapi, Prescott gagal dalam latihan ini gara-gara dia beraksi sendirian tanpa koordinasi dulu. Beberapa saat kemudian di markas Navy SEALs, Prescott yang anak baru kemudian dapat wejangan dari Carl yang nyeritain gimana kejamnya dunia peperangan dibandingin dengan latihan tadi. Abis itu, Prescott pulang ke rumah dan nemuin istrinya, yaitu Emily, yang sekarang lagi hamil dan ngomongin soal masa depan mereka. Sementara itu, di gedung Kongres di Baton Rouge, Wakil Presiden Bentley lagi ngadain konferensi pers. Diliput banyak wartawan dan diantaranya termasuk Amanda dan Dave. Di saat bersamaan, di luar, para agen penjaga wakil presiden ngeliat ada orang mencurigakan di halaman gedung Kongres. Terus dia nyuruh temennya buat ngecek. Tapi ternyata mereka nggak nemuin apa-apa. Beberapa saat kemudian, pas wakil presiden lagi pamitan sama gubernur abis konferensi pers, tiba-tiba mereka ngeliat ada orang yang nyerang orang lain di halaman gedung. Setelah salah satu agen nembak orang itu, para pejabat dan orang-orang dibawa masuk lagi ke dalam gedung. Sementara di luar, kekacauan mulai terjadi. Orang-orang pada saling serang dan gigit orang di dekatnya. Terus, yang digigit tadi kebangun lagi dan nyerang orang lain. Gak lama kemudian, Prescott ditelepon atasannya buat datang ke markas karena ada briefing misi. Prescott yang gak tahu misinya apa, langsung pamitan sama istrinya. Beberapa saat kemudian, di markas, tim yang udah berkumpul, kemudian dikasih misi sama Komandan Scheer buat nyelamatin wakil presiden yang sekarang kejebak di gedung Kongres. Hal ini disebabkan karena tim penyelamat dari FBI yang udah dikirim tiba-tiba hilang tanpa jejak. Polisi di Baton Rouge juga nggak bisa dihubungin, jadi buat ngecek apa yang terjadi, cuma pihak militer yang boleh terbang. Komandan Scheer nyerahin misi itu ke Letnan Pitt buat mimpin langsung. Letnan Pitt ngejelasin kalau mereka cuma punya waktu 30 menit buat nyelesain misi. Masalahnya, misi ini cukup susah karena kurangnya info, kayak posisi wakil presiden yang nggak jelas, nggak ada satupun yang bisa dihubungin, dan bahkan mereka nggak tahu siapa yang bakal mereka lawan. Sebelum siap-siap, Prescott nelpon istrinya lagi dan bilang semuanya baik-baik aja. Di pusat komando, agen CIA yang bernama Stacy nemuin Komandan Scheer buat jelasin apa yang bakal dihadapi anak buahnya di lapangan. Tapi, Komandan Scheer malah nggak ngasih dia kesempatan buat ngomong. Beberapa saat kemudian, pas nyampe di wilayah udara Louisiana, mereka pun langsung terjun dari atas pesawat. Dan begitu mendarat di gedung Kongres, mereka pun mulai menyisir tempat itu. Tapi, ternyata di sana nggak ada siapa-siapa, bahkan nggak ada tanda-tanda kehidupan di CCTV. Letnan Pitt, Carl, dan Prescott kemudian lanjut ngecek lantai bawah tanah yang nggak ada di pantauan CCTV. Sementara Billy dan Travis disuruh jaga-jaga di sekitar situ. Pas nyampe di depan ruangan di lorong yang gelap, mereka dengar ada suara dari dalam. Letnan Pitt nyoba manggil-manggil. Dan ternyata, di dalam ruangan itu ada wakil presiden Bentley. Letnan Pitt langsung manggil Billy yang jadi tentara medis di timnya buat masuk, sementara Prescott disuruh nemenin Travis buat ngamanin tempat pendaratan. Letnan Pitt kemudian lapor ke Komandan Scheer, dan dia dikasih tahu kalau pesawat penjemputan bakal nyampe sekitar 12 menit lagi. Habis ngobatin wakil presiden, Billy ngecek orang berikutnya yang ada di ruangan lain. Orang itu diborgol karena kelihatan gelisah, dan nyoba nyerang Amanda yang ada di sampingnya. Dan karena nggak bisa melakukan pengobatan di situ, mereka berniat membawa orang itu ke rumah sakit. Di ruangan lain, Letnan Pitt nanya-nanya apa yang udah terjadi, terus dikasih tahu sama agen rahasia kalau mereka diserang sama warga sipil. Tapi, orang-orang yang nyerang ini beda. Soalnya, walaupun udah ditembak, mereka nggak mati-mati. Amanda kemudian nunjukin rekaman Dave ke Letnan Pitt. Di situ, dia ngeliat apa yang diomongin sama agen tadi. Amanda bilang kalau yang digigit bakal berubah jadi kayak mereka. Dan tiba-tiba, orang yang kena infeksi tadi berhasil mutusin borgolnya dan nyoba nyerang Billy. Letnan Pitt dan Billy yang belum sadar kalau orang itu udah jadi zombie, bikin mereka nggak ngelawan. Sampai akhirnya, agen rahasia tadi langsung nembak orang itu. Setelah kejadian barusan, Letnan Pitt langsung hubungin Komandan Scheer buat memberi laporan. Pas itu juga, Stacy kemudian ngejelasin kalau yang terjadi bukanlah kerusuhan biasa, tapi merupakan serangan senjata biologis.
Jadi, mereka nggak boleh bawa orang yang terinfeksi naik pesawat. Stacy kemudian minta tolong Letnan Pitt buat melakukan misi penjemputan tambahan. Sebelum mereka keluar ruangan, Letnan Pitt bertanya, apa ada orang yang tergigit di antara mereka, tapi Margaret gak ngaku kalau dia udah kena infeksi. Beberapa saat kemudian, di luar, ada 2 zombie yang nyerang 2 orang. Tapi Letnan Pitt gak ngizinin anak buahnya buat nolongin, karena suara tembakan bakal narik perhatian zombie lain dan bisa bikin gagal misi mereka buat nyelamatin wakil presiden. Sementara itu di markas, Stacy ngejelasin ke Komandan Scheer kalau beberapa tahun lalu pihaknya bikin rencana buat virus yang bisa bikin manusia jadi senjata, yaitu zombie, buat ngancurin suatu negara dari dalam. Stacy juga bilang kalau mereka punya lab di kota itu yang berisi ilmuwan yang lagi riset soal ini. Tapi dia bilang kalau virus ini bukan dari labnya, karena mereka belum bisa bikin virusnya sampai sekarang. Meskipun begitu, Stacy yakin kalau para peneliti di lab itu bisa bikin vaksin buat ngatasin virus zombie ini. Karena itu, Stacy meminta izin buat ngelakuin misi penjemputan kedua, yaitu jemput para peneliti di dalam lab. Beberapa saat kemudian di gedung Kongres, Travis ngeliat beberapa zombie mulai masuk ke halaman gedung. Letnan Pitt ngasih izin buat nembak zombie, tapi Travis masih mikir kalau mereka adalah manusia, bikin dia akhirnya kena gigit. Untungnya, Prescott dan Carl bisa ngebunuh zombie-zombie itu. Tapi anehnya, setelah beberapa saat kena gigit, ternyata Travis gak berubah jadi zombie, meskipun akhirnya dia tewas. Di saat bersamaan, tiba-tiba salah satu agen ada yang diserang zombie. Letnan Pitt nyoba nahan ampe kewalahan. Untungnya, anggota SEALs lain cepet datang nolongin. Dan sambil nahan zombinya, Billy kemudian nyoba ngecek zombie itu. Billy bilang, kalau virusnya ngubah fisiologi orang yang kena infeksi, jadinya adrenalin zombie itu tinggi banget. Virusnya juga bisa nyebar lewat cairan. Dia kemudian nyoba nyayat tangan zombie itu, dan gak ada reaksi sakit, sehingga Letnan Pitt kemudian tahu kalau satu-satunya cara buat bunuh zombinya adalah nembak kepalanya. Beberapa saat kemudian, Komando Pusat ngabarin kalau helikopter udah mau nyampe, sehingga mereka langsung buru-buru ke tempat penjemputan. Amanda kemudian bilang ke Dave buat nggak ikut helikopternya, karena mereka bisa dapat berita yang bagus kalau mereka ngikutin para tentara itu. Dave tentu aja nolak, karena dia mikir kalau mereka bisa selamat sampai sekarang aja udah keajaiban banget. Tapi karena Amanda ngotot pengen tinggal, akhirnya Dave pun terpaksa setuju. Gak lama kemudian, helikopternya datang. Dan setelah semua penumpang masuk, Billy kaget ngelihat ada noda darah di tangannya. Pas dia baru sadar kalau Margaret udah kena infeksi, tiba-tiba zombie-zombie pada datang, bikin mereka harus ngumpet dan gak sempet ngasih tahu pilot helikopter kalau Margaret udah terinfeksi. Gak lama kemudian, helikopternya jatuh karena Margaret udah jadi zombie dan nyerang semua orang di dalam helikopter. Amanda dan Dave ngerasa beruntung banget karena mutusin buat gak ikut helikopternya. Ngeliat itu, Komandan Scheer bilang kalau mereka harus ngecek lokasi kecelakaan buat mastiin keselamatan wakil presiden. Tapi Stacy nggak setuju karena wabah ini bisa nyebar cepet banget, sehingga dia minta Komandan Scheer buat melakukan penjemputan kedua, yaitu jemput ilmuwan yang masih kejebak di dalam lab, karena cuma mereka harapan satu-satunya buat bikin vaksin. Komandan Scheer pun akhirnya setuju dan merintahin para tentara buat melakukan misi kedua. Tapi mereka cuma punya waktu 1 jam buat nyelesain misi itu sebelum tempatnya dihancurin. Beberapa saat kemudian, misi pun dimulai. Dan biar nggak diserang banyak zombie, mereka mutusin buat lewat lorong aja. Tapi, ternyata di tempat itu pun juga masih ada zombie yang nyerang. Mereka nembakin semua zombie-zombie itu, tapi karena dengar suara tembakan, bikin zombie-zombie lainnya pada datang ke tempat itu juga, jadi makin lama justru makin banyak zombinya. Jadinya, Prescott, Amanda, dan Dave terpaksa cari jalan lain, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan. Di situ, Prescott baru sadar kalau radionya jatuh pas diserang zombie tadi. Tiba-tiba, yang punya bangunan itu muncul dan nodongin senjata ke arah mereka. Dia kelihatan ketakutan banget, jadi dia nggak mau ambil resiko masukin orang asing ke tempatnya. Prescott nggak punya pilihan lain, sehingga dia pun langsung merebut senjata orang itu dan ngejelasin kalau mereka bukanlah orang jahat ataupun zombie. Sementara itu, Letnan Pitt dan timnya yang udah nemu mobil nyoba ngehubungin Prescott, tapi nggak ada jawaban. Karena radio milik Prescott udah hilang. Mereka pun mutusin buat tetap lanjutin misinya tanpa Prescott, karena mereka yakin kalau dia bakal baik-baik aja. Tapi, tiba-tiba, Billy yang berusaha ngehindarin zombie, kemudian bikin mobil mereka malah nabrak mobil lain. Zombie-zombie pun langsung pada datang dan ngejar mereka. Mereka susah payah banget ngelawan para zombie itu, namun setelah beberapa menit melakukan perlawanan, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam lab. Tapi, di dalam gedung itu nggak ada sinyal, bikin Komandan Scheer nggak bisa ngehubungin mereka.
Dan karena khawatir, dia pun langsung nyuruh helikopter menuju ke tempat penjemputan kedua. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul seorang satpam yang bernama Larry dari sebuah ruangan. Letnan Pitt langsung minta Larry buat nunjukin di mana letak lab yang mereka cari. Tapi, ternyata akses utama ke lab itu nggak semudah yang mereka kira. Mereka punya dua pilihan, yaitu lewat tangga yang penuh zombie atau lewat sisi lain gedung yang agak muter. Letnan Pitt nggak mau ketemu zombie, jadi dia pilih opsi kedua dengan Larry sebagai penunjuk jalannya. Sementara itu, Prescott, Amanda, dan Dave masih di jalan. Tapi, tiba-tiba ada zombie yang berubah pas naik mobil dan menuju ke arah mereka. Dan karena nggak bisa dihentiin, Prescott nembakin granat ke arah mobilnya. Mereka pun buru-buru ngumpet di lorong karena suara ledakannya pasti narik perhatian zombie di sekitar situ. Dave mulai ngomel-ngomel, kenapa Prescott milih nunggu zombinya pergi daripada nembak aja zombie-zombie itu. Tapi Prescott jelasin kalau pelurunya terbatas. Pas mereka lagi debat, tiba-tiba muncul zombie bocil dari sisi lain. Dave nyuruh Prescott buat nembak zombinya, tapi Prescott nggak yakin kalau dia bener-bener zombie. Dan ketika mereka lagi berantem, zombie itu pun langsung gigit tangan Prescott. Tapi Prescott masih tetap gak mau nembak zombie itu dan lebih milih buat ngikat zombinya. Tapi anehnya, setelah beberapa saat, Prescott sepertinya juga nggak jadi zombie, sama seperti Travis tadi. Namun dia nggak mau ambil resiko, sehingga Prescott kemudian ngasih pistol ke Amanda buat nembak dia kalau berubah jadi zombie. Prescott kemudian pinjem HP Amanda buat nelpon istrinya dan bilang kalau dia baik-baik aja. Dia kemudian minta nomor telepon markasnya buat lapor kalau sekarang dia kepisah dengan timnya dan bakal nyusul ke lokasi kedua. Sementara itu, Letnan Pitt dan timnya akhirnya nyampe lab dan nemuin ilmuwannya. Billy nanya apa ilmuwan itu punya vaksinnya, tapi ternyata dia nggak punya. Namun ilmuwan itu bilang kalau dia mungkin bisa bikin vaksinnya kalau punya sampel dari zombie. Jadinya, Letnan Pitt, Carl, dan Billy terpaksa nyari sampel zombinya dulu. Mereka ngebuka pintu yang ada beberapa zombie di dalamnya, dan setelah berjuang melawan beberapa zombie, akhirnya mereka berhasil dapetin sampel dari salah satu zombie dan membawanya ke lab. Beberapa saat kemudian, helikopter penjemput akhirnya tiba. Tapi karena nggak ngelihat Letnan Pitt dan timnya, Komandan Scheer merintahin helikopternya buat nunggu. Sementara itu, Dave yang sedari tadi sibuk ngerekam, dia pun nggak sadar dengan keadaan di sekelilingnya, sampai akhirnya ada seekor zombie yang nyerang dan gigit dia. Prescott langsung bunuh zombinya, tapi sayangnya Dave udah tewas. Sementara itu, sambil nungguin ilmuwan yang nyiapin sampel, Carl ngelihat Prescott di CCTV yang udah nyampe di tempat ini juga. Dia pun berniat buat jemput Prescott, sementara Letnan Pitt bakal pergi duluan ke atas sambil ngawal ilmuwannya. Begitu nyampe atas, radio mereka akhirnya bisa dipakai lagi, dan Letnan Pitt langsung lapor ke Komandan Scheer kalau mereka udah dapat ilmuwannya. Komandan Scheer langsung nyuruh naik helikopter, soalnya tempat itu bentar lagi bakal diledakin. Tapi karena Prescott dan Carl masih di bawah, Letnan Pitt minta Komandan Scheer buat nunda ledakannya. Sementara itu di bawah, Carl ketemu Prescott dan Amanda dan ngajak mereka masuk. Tapi tiba-tiba muncul para zombie yang langsung nyerang mereka. Prescott dan Amanda bisa kabur duluan, tapi Carl yang terkepung harus cari jalan lain. Pas lagi kacau-kacaunya, Carl kemudian kena gigit zombie, tapi dia bisa ngalahin zombie itu. Namun karena zombie yang nyerang banyak banget, dia pun terpaksa ngumpet di dalam ruangan. Beberapa saat kemudian, Prescott dan Amanda akhirnya nyampe juga di atap. Tapi pas tahu kalau Letnan Pitt gak bisa ngubungin Carl, Prescott berniat buat turun lagi. Tapi Billy nyegah dia sampai akhirnya terdengar suara Carl dari radio. Carl bilang kalau dia udah terkepung dan gak mungkin bisa naik ke atas, jadi Carl nyuruh mereka buat pergi ninggalin dia. Dengan berat hati, Letnan Pitt kemudian nyuruh semua orang naik ke helikopter. Dan gak lama kemudian, tempat itu langsung diledakin. Beberapa waktu pun berlalu di Washington DC, Stacy lagi ngejelasin tentang insiden yang terjadi di hadapan presiden dan jajarannya. Dia bilang kalau tanpa pengorbanan para anggota Navy SEALs itu, mungkin sekarang udah terjadi wabah yang bakal ngancurin dunia. Dan mengenai Prescott yang tergigit tapi nggak berubah jadi zombie, ternyata hal itu terjadi karena para anggota Navy SEALs kebal sama virusnya. Hal itu disebabkan karena mereka pernah disuntik 7 seri yang ternyata ngubah struktur molekul tubuh mereka, bikin mereka kebal dengan reaksi dari virus itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Prescott yang akhirnya pulang ke rumah dan disambut oleh istrinya. Cerita dimulai dengan seorang bapak dan anaknya, yaitu Casper, yang lagi ada di toko barang antik milik kakeknya. Bokapnya ngingetin Casper agar jangan nyentuh apa-apa, tapi Casper malah kayak dipanggil sama sebuah guci, jadi dia nyoba ngambil gucinya. Untungnya, bokapnya keburu nangkep gucinya pas jatuh dari rak,
tapi tiba-tiba bokapnya keselip dan jatuh, dan pas bangun udah jadi zombie. Ternyata itu cuma mimpi buruknya Casper. Nggak lama kemudian, dia ditelepon sama kakeknya. Katanya kakeknya mau dapat penghargaan dan diundang ke acaranya. Kakeknya minta tolong Casper buat jagain toko barang antiknya selama dia pergi. Tapi Casper nolak dengan alasan dia ada latihan bola. Pas di dapur, nyokapnya nyoba ngebujuk Casper buat jagain toko kakeknya. Tapi Casper tetap nolak karena dia masih trauma dengan kejadian pas dia masih kecil yang bikin bokapnya meninggal di toko kakeknya itu. Sementara itu di kampus, kita diperlihatkan dengan beberapa karakter. Ada Lucy si cheerleader, Becky yang pengen jadi fotografer, Charlotte yang ditaksir sama Casper, tapi dia udah punya pacar yaitu Patrick. Terus, ada Profesor Davy yang demen banget ngebully Casper, dan Bert, dosen muda yang jadi pacarnya Becky. Di luar, ada Seth yang hobinya jualan gelas-gelas unik, terus ada Dazzle yang jago main bola. Mereka lagi ngobrolin pertandingan bola yang bakal digelar malam ini. Tapi, Casper jadi keinget terus dengan permintaan tolong kakeknya, jadi dia mutusin buat pergi ke toko kakeknya. Di dalam toko, Casper bilang ke kakeknya kalau dia mau jagain tokonya biar kakeknya bisa ke acara penghargaan. Kakeknya seneng banget dengernya. Tapi, sebelum berangkat, si kakek ngasih tahu beberapa larangan yang gak boleh dilanggar sama Casper. Pertama, jangan nutup toko pas masih jam buka. Kedua, pastiin toko kekunci kalau dia pergi. Dan yang ketiga, jangan deket-deket apalagi sampai nyentuh guci yang ada di atas lemari. Soalnya di dalamnya ada roh-roh jahat yang ditangkap sama kakek buyutnya. Kalau gucinya sampai pecah, roh-roh jahat itu bakal keluar dan ngutuk mereka semua. Dan denger itu, bikin Casper jadi trauma sama kenangan masa kecilnya dulu. Beberapa saat kemudian, Charlotte dan Lucy datang ke toko buat balikin buku yang dipinjem. Tapi karena Casper lagi asik nulis skrip buat ngegombalin Charlotte, jadi dia nggak sadar dengan kedatangan mereka. Gak lama kemudian, Seth, Dazzle, dan Becky juga nongol. Dan pas mereka ngelihat ada guci yang nyala, mereka pun tertarik dan nyoba nawar-nawar ke Casper. Tapi, karena inget pesan kakeknya, Casper pun bilang kalau guci itu nggak dijual, bahkan nggak boleh disentuh. Dan karena dirasa nggak asik, Patrick kemudian ngajak mereka buat cabut. Tapi, Charlotte bilang kalau Casper mau nunjukin guci antik ke mereka. Casper yang nggak mau kalah di hadapan Patrick, kemudian mengiyakan permintaan Charlotte. Tapi, pas Charlotte mau megang gucinya, ternyata dia malah ngejatohin guci itu sampai pecah. Lampu di ruang itu langsung mati, bikin Casper panik dan cerita soal kutukan yang bakal terjadi. Tapi mereka malah ketawa dan ngira kalau Casper itu cupu banget. Dan buat nakut-nakutin Casper, mereka malah ngarang cerita soal kutukannya. Seth bilang kalau setiap orang yang natap mata mereka bakal bunuh diri dan jadi zombie. Dan kalau ada yang digigit zombie, maka orang itu juga bakal jadi zombie. Lucy juga bilang kalau ada yang bisa nyium zombinya, maka zombinya bakal jadi budaknya. Seth nambahin lagi, kutukannya bakal dimulai jam 10 malam. Dan Becky bilang, kalau mereka nggak bisa ngebatalin kutukannya sebelum fajar, maka kutukannya bakal jadi permanen. Tiba-tiba, lampu nyala lagi, dan mereka langsung cabut sambil cekikikan. Sementara, Casper nyoba benerin gucinya pakai selotip, ditaruh lagi ke tempatnya, dan dia pun langsung pulang. Beberapa saat kemudian, Casper yang udah parno banget dengan kutukan yang bakal terjadi, dia pun langsung barikade kamarnya sampai malam tiba. Sementara itu, di tempat lain, Becky sekarang lagi pacaran dengan Bert. Seth sedang sibuk beresin gelas-gelasnya. Sementara Lucy sedang beraksi dengan tim cheerleadernya. Balik lagi ke Casper, nyokapnya ngeliat kelakuan anaknya yang aneh, jadi dia nyoba nanya apa dia lagi konsumsi narkoboy. Karena jam udah nunjukin jam 10 malam, Casper jawab nyokapnya sambil nunduk, biar dia nggak natap mata nyokapnya. Tapi, hal itu bikin nyokapnya makin yakin kalau anaknya lagi mabok. Pas waktu udah nunjukin lebih dari jam 10 malam dan ternyata nggak terjadi apa-apa, Casper pun merasa lega dan beraniin diri buat natap mata nyokapnya. Dan bener aja, emang nggak terjadi apa-apa, kecuali matanya nyokapnya yang sekarang berubah jadi aneh. Di tempat lain, Bert yang berniat buat ngajak Becky menjalin hubungan serius, tapi tiba-tiba dia loncat dari balkon. Becky tentu aja kaget banget, dan pas dia nyoba ngecek, ternyata mayatnya udah nggak ada, dan terlihat ada orang yang jalan di belakang Becky. Becky yang mulai ngerasa ada yang nggak beres, dia pun langsung balik ke kamarnya dan ngambil senjata. Sementara itu di lapangan, Tony yang udah kena kutukan karena natap mata Dazzle, tiba-tiba nusuk dirinya sendiri pakai besi, tapi dia ngelakuinnya sambil joget-joget. Kekacauan pun mulai nyebar secara perlahan. Tapi Lucy dan Charlotte yang ada di situ masih nggak nyadar kalau kutukannya udah mulai aktif. Beberapa saat kemudian, Casper yang nyoba nyari nyokapnya, dan dia nemuin nyokapnya udah terkapar di bathtub, dia tewas karena tersengat listrik. Tapi,
tiba-tiba nyokapnya berubah jadi zombie dan langsung nyerang Casper. Untungnya, dia bisa ngehindarin gigitan nyokapnya dengan nusukin sikat WC ke mulutnya. Tapi, nyokapnya tetap ngejar Casper, sampai akhirnya dia ketabrak mobil. Tapi, orang yang nabrak tadi kemudian juga kena kutukan pas ngeliat mata Casper. Pas Casper lagi berusaha kabur, dia kemudian ketemu Becky. Abis cerita-cerita soal apa yang mereka alamin barusan, mereka pun sadar kalau kutukannya itu emang beneran, dan mereka mutusin buat nemuin yang lain di lapangan bola. Tapi, sayangnya mereka udah telat. Semua orang di lapangan sekarang udah jadi zombie. Di tengah lapangan, Lucy, Charlotte, Patrick, dan Dazzle diam-diam nyoba berusaha kabur. Tapi, tiba-tiba ada satu zombie yang kebangun, bikin zombie-zombie yang lain juga pada bangun dan ngejar mereka. Beberapa saat kemudian, mereka semua nyampe di rumah Seth. Tapi ternyata dia nggak ada di rumah. Pas Casper dan Becky ngejelasin apa yang terjadi, tiba-tiba Seth datang bawa 2 gelas antiknya. Mereka pun bertanya kepada Seth, dia udah dari mana dan udah natap berapa orang. Tapi belum sempet jawab. Tiba-tiba muncul salah satu orang yang dia temuin tadi yang sekarang udah jadi zombie. Seth yang nggak ngerti malah nyamperin zombinya. Zombinya langsung nyerang Dazzle dan Seth dan untungnya Becky berhasil ngebunuh zombie itu. Pas mereka lagi pada debat mau pergi kemana, tiba-tiba zombie lain pada datang. Mereka pun langsung ambil senjata seadanya dan langsung kabur dari situ. Tapi di luar banyak banget zombinya, jadi sambil ngehindarin serangan zombie-zombinya, akhirnya mereka berhasil masuk ke mobilnya Seth dan cabut dari situ. Sementara itu, kakeknya Casper yang baru balik dari acara penghargaan kaget banget pas ngeliat guci antiknya pecah. Mereka yang nyampe di situ juga kaget ngeliat kakeknya udah ada di dalam. Si kakek ngeliat ada zombie yang lagi joget-joget di depan pintu dan dia pun langsung tahu kalau keadaan udah kacau. Terus dia nanya tentang apa yang mereka bilang pas gucinya pecah. Abis dijelasin semuanya, kakeknya yang tadinya mau ngasih solusi, tapi dia justru kena pengaruh kutukan dan langsung bunuh diri. Pas lagi sekarat, kakeknya sempat bilang, "Gali." Terus mereka ngurung kakeknya di dalam peti sebelum jadi zombie. Berdasarkan buku peninggalan kakek buyutnya Casper, ternyata ada cara buat ngilangin kutukan sebelum matahari muncul. Mereka butuh beberapa barang, yaitu guci baru buat naruh abu, tengkorak manusia buat tutupnya, hati katak, dan sebuah jam. Dan karena mereka tahu kalau sebagian besar barang-barang itu bisa ditemuin di kampus, mereka pun siap-siap berangkat ke kampus sambil bawa senjata lengkap. Tapi di luar juga udah banyak banget zombie yang nungguin. Pertempuran pun gak bisa dihindari, mereka bertarung mati-matian melawan zombie-zombie itu. Dan akhirnya, setelah perjuangan yang melelahkan, mereka pun berhasil menang dan selamat dari serangan para zombie. Pas mereka udah dapat mobilnya, tapi ternyata bensin mobilnya habis, jadi mereka terpaksa dorong mobilnya ke pom bensin. Dan biar gak kontak mata pas bayar bensin, Charlotte dan Casper pura-pura beli kacamata. Tapi, Seth malah nyenggol rak oli, bikin penjaganya keluar dan kontak mata dengan Seth. Dan dia pun kena kutukan dan langsung bunuh diri. Beberapa saat kemudian, mereka udah nyampe di kampus. Mereka pun langsung bagi-bagi tugas. Lucy dan Seth pergi ke lab buat nyari hati katak. Charlotte dan Becky ke perpustakaan buat cari info tentang kakek buyutnya Casper. Dazzle kebagian tugas nyari tengkorak, sementara Casper jagain mobil van mereka. Casper yang udah parno abis, bikin dia ngungkit-ngungkit lagi, kalau aja mereka nggak macem-macem sama Gucci itu, pasti nggak bakal kejadian kayak gini. Hal itu secara nggak langsung bikin Charlotte perasaan, jadi dia langsung pergi. Becky kemudian nyusul Charlotte dan ngejelasin kalau Casper bersikap kayak gitu karena sebelum kejadian ini, dia udah pernah kehilangan bokapnya karena hal yang sama. Dan setelah tahu hal itu, Charlotte pun ngerti kenapa Casper begitu sensitif. Tiba-tiba, terdengar zombie-zombie pada datang, jadi mereka langsung pergi dari situ. Sementara itu di lab, Seth dan Lucy akhirnya berhasil dapetin hati katak. Tapi, tiba-tiba Josh yang udah jadi zombie kemudian muncul. Lucy yang inget kalau dia bisa nyium zombinya, maka zombinya bakal jadi budaknya. Dia pun langsung nyoba hal itu, dan ternyata berhasil. Tapi, Seth kayaknya nggak suka sama ide itu, jadi dia langsung aja habisin Josh. Di saat yang sama, Casper dikejutkan sama kehadiran Profesor Duffy. Casper nyoba minta si profesor pergi tanpa natap matanya, tapi malah dituduh pakai narkoboy. Casper yang kesel akhirnya natap matanya si profesor, bikin dia kena kutukan dan langsung habisin dia. Beberapa saat kemudian, Charlotte, Becky, Lucy, dan Seth udah balik lagi. Casper kemudian minta maaf soal omongannya tadi yang udah nyalahin mereka. Charlotte udah maafin dia dari tadi, dan ketika mereka lagi deket-deketan, tiba-tiba muncul para zombies yang mengejar Dazzle, sehingga mereka langsung kabur. Sekarang, dari semua barang yang mereka kumpulin, tinggal jam doang yang belum dapet. Dan ketika nyoba inget-inget omongan kakeknya Casper,
mereka baru sadar kalau jam yang dimaksud itu dikubur bareng kakek buyutnya. Jadi, mau nggak mau, mereka harus gali kuburan kakek buyutnya itu. Tapi, tiba-tiba Dazzle bertingkah aneh, bahkan ampe pengen bunuh diri. Pas ditanya, dia kemudian cerita kalau pas lagi ngerjain misi tadi, dia ketemu zombie Tiffany yang liatin dia mulu. Dan karena dia tertarik dengan Tiffany sedari dulu, Dazzle malah nyoba aneh-aneh dengannya dan bikin si kecilnya digigit ampe putus. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya dapat jam saku dari kuburan kakek buyutnya. Tapi, Dazzle yang udah mulai nggak waras, tiba-tiba ngehantam Lucy pakai guci yang mau dipakai buat salah satu bahannya. Casper pun terpaksa ngehajar Dazzle sampai pingsan. Gak lama kemudian, zombie bird datang bawa bunga buat Becky. Lucy yang nyoba nyium dia, tapi dia malah kena gigit. Untungnya, Becky bisa nyuruh zombie bird itu pergi, tapi sayangnya Lucy yang udah kena gigit akhirnya kena kutukan juga dan langsung bunuh diri. Gak lama kemudian, dia bangkit jadi zombie juga. Seth tanpa pikir panjang langsung nyium Lucy biar dia jadi zombie yang nurut. Sementara itu, Dazzle yang makin ngaco, akhirnya dia pun tewas setelah jatuh dari pohon dan disengat lebah. Dan karena waktunya sekarang udah mepet banget, mereka buru-buru nyatuin semua barang-barang tadi. Dan karena guci yang udah disiapin Lucy malah dipecahin sama Dazzle, mereka langsung ganti gucinya pakai gelas milik Bird yang dikasih Seth di awal film. Pas semua barang-barang itu disatuin, tiba-tiba tengkoraknya nyala, tapi ternyata nggak terjadi apa-apa. Dan mereka baru tahu kalau syarat terakhirnya adalah salah satu dari mereka harus ngorbanin nyawa. Casper pun mutusin buat ngorbanin dirinya sendiri, dan Charlotte kemudian nyium Casper sebagai salam perpisahan. Tapi, pas mau eksekusi, tiba-tiba muncul zombie Patrick, bikin Becky yang terkena tembakannya. Sebelum mati, Becky sempat ngasih granat ke Casper buat ngeledakin zombie-zombies yang pada datang. Tapi, zombie Dazzle malah nyerang Casper, bikin granatnya jatuh. Becky pun akhirnya tewas, tapi ternyata kematian Becky nggak ngaruh apa-apa. Karena ternyata yang harus dikorbanin itu adalah nyawa orang yang mecahin gucinya, yaitu Casper. Sementara itu, zombie-zombie lain pada mulai ngumpul di situ. Dan untungnya, Charlotte berhasil ngelempar granat itu ke Casper. Setelah terjadi ledakan, tiba-tiba Casper terbangun di toko barang antik milik kakeknya. Dia mikir kalau semua kejadian tadi cuma mimpi doang. Tapi ternyata semua teman-temannya juga ingat semua kejadian tadi, yang artinya Casper yang meledakkan dirinya tadi kemudian berhasil bikin kutukannya hilang, seolah waktu kembali ke keadaan semula. Beberapa saat kemudian, mereka semua kini udah lulus kuliah, dan Casper juga udah jadian dengan Charlotte. Mereka kemudian punya ide buat kerja di toko barang antik kakeknya, tapi ketika mereka lagi mesra-mesraan, tiba-tiba mereka ngejatuhin gucinya lagi. Cerita dimulai dengan dua orang cowok, yaitu Riley dan Mike, yang lagi ngintai kota yang penuh dengan zombie. Mereka ngelihat ada zombie gede yang bernama Big Daddy, kayaknya dia adalah bosnya zombie-zombie di situ. Karena takut ketahuan, mereka pun langsung balik ke teman-temannya yang udah ngumpul, dan mereka pada mau ngambil stok makanan buat bertahan hidup. Sebelum mereka cabut, Riley ngasih peringatan ke Cholo. Katanya zombie-zombie sekarang nggak cuma bisa gigit doang, tapi kayaknya bisa berpikir dan bahkan bisa komunikasi antar sesama zombie. Tapi Cholo cuek aja, nggak peduli sama omongannya Riley. Dia tetap bersikeras buat nyari makanan di kota. Buat ngalihin perhatian para zombie, mereka nyalain kembang api pakai peralatan yang ada di mobil lapis baja mereka. Pas zombie-zombie pada ketipu, mereka langsung cus ke kota sambil nembak-nembakin zombie-zombie itu. Tapi di antara para zombie, cuman Big Daddy doang yang tidak teralihkan perhatiannya, dan dia berusaha nyadarin semua zombie-zombie yang kayak terhipnotis ketika ngelihat kembang api. Tapi, di tengah jalan, pas Riley ngelihat ke atas, ternyata kembang apinya udah mati karena mesinnya macet dan butuh beberapa menit biar bisa nyala lagi. Riley kemudian nyuruh teman-temannya buat cabut dari kota, soalnya zombie-zombie udah pada mulai sadar dan mulai bergerak lagi. Tapi, Cholo bersikeras karena dia masih nyari sesuatu di kota. Mike kemudian disuruh buat barengi Cholo, tapi tiba-tiba dia justru kena gigit zombie. Riley yang baru nyampe tempat Cholo dan dia pun langsung nembak zombie itu. Riley kemudian nyoba nyelamatin Mike, tapi Mike milih buat nembak dirinya sendiri karena dia nggak mau jadi zombie. Pasca kejadian itu, mereka pun langsung cabut dari situ. Pas mau ninggalin kota, tapi dengan pinternya Big Daddy ngambil senjata punya temennya Riley yang sedang naik motor. Pas mereka pergi, para zombie yang dipimpin sama Big Daddy kemudian ngikutin Riley dan teman-temannya. Riley nyamperin Cholo dan dia kesel banget karena keegoisan Cholo bikin Mike mati. Tapi Cholo malah cuek aja, nggak peduli sama yang udah terjadi.
Dia cuma pengen dapetin rumah di gedung Fiddler's Green, tempatnya orang-orang kaya yang hidup mewah di tengah kota, full dengan penjaga, dan seluruh kotanya udah dipasang pagar listrik biar zombie nggak bisa masuk ke pemukiman manusia. Cholo yang abis ngambil persediaan kemudian langsung pergi ke gedung itu buat nemuin bapak-bapak yang bernama Kaufman, buat ngasih persediaan yang dia dapat dari kota. Dia juga nyogok Kaufman biar dikasih rumah. Kaufman adalah salah satu orang kaya yang punya gedung Fiddler's Green. Beberapa saat kemudian, Cholo udah nyampe di tempatnya Kaufman, tapi ternyata Kaufman nggak ada di kamarnya. Tiba-tiba, penjaga rumahnya bilang kalau di depan kamar mereka ada suara-suara aneh yang mencurigakan. Dengar itu, Cholo langsung ke kamar tetangganya itu, terus dobrak pintunya. Begitu masuk, Cholo ngeliat bapak-bapak yang udah meninggal gantung diri. Cholo langsung siap-siap mau ngabisin bapak itu, soalnya kalau manusia udah mati, maka bentar lagi bakal jadi zombie. Tapi, tiba-tiba anaknya si bapak itu malah datang mau nolongin bapaknya yang kegantung. Tapi, si bapak udah keburu jadi zombie, dan langsung gigit anaknya, bikin anaknya juga ikutan jadi zombie. Ngeliat itu, Cholo cepet-cepet ngabisin mereka biar wabah zombinya nggak nyebar di dalam perumahan. Habis kejadian tadi, polisi yang dengar keributan kemudian langsung datang ke situ. Sementara Cholo langsung cabut dari tempat itu. Di tempat lain, Riley dan Charlie pergi ke pemukiman buat nganterin antibiotik ke bapak-bapak yang namanya Mulligan. Habis itu, mereka berdua pergi ke bengkel dengan niatan mau ngambil mobilnya, tapi ternyata mobilnya udah nggak ada. Terus, mereka ke bar buat nyari cowok yang bernama Chihuahua. Soalnya Chihuahua tahu keberadaan mobilnya Riley. Di bar itu, Riley ngelihat seorang cewek yang bernama Slack yang lagi berada di arena dan bertarung melawan dua zombie. Riley yang melihat itu langsung nembakin dua zombie itu buat nolongin Slack. Dan tiba-tiba, Chihuahua mau nembak Charlie, tapi untungnya kena orang lain. Keadaan bar langsung rusuh, sementara itu, Charlie berusaha nembakin Chihuahua yang mau kabur. Dan akhirnya, dia berhasil nembak Chihuahua tepat di kepala. Gak lama kemudian, polisi-polisi pada datang dan nangkep mereka bertiga. Riley, Charlie, dan Slack langsung digelandang ke kantor polisi. Di tempat lain, zombie-zombie yang dipimpin Big Daddy, yang dendam banget sama manusia karena kelompoknya udah dibantai, sekarang udah nyampe di perbatasan. Perbatasannya udah ditutup rapat sama anak buahnya Kaufman, tapi Big Daddy nyuruh satu zombie yang bawa golok buat ngebolongin tembok kayunya. Dari lubang itu, mereka ngelihat zombie-zombie lain yang sedang digantung buat latihan tembak. Big Daddy yang melihat itu langsung naik pitam. Dia marah banget sama manusia yang udah ngebantai kaum zombie. Sementara itu, Cholo udah nyampe di tempatnya Kaufman buat nagih utangnya senilai $20.000 yang niatnya mau buat beli rumah di Fiddler's Green. Tapi, ternyata Kaufman malah ingkar janji dan berniat ngebunuh Cholo. Untungnya, Cholo jago berantem dan dia bisa ngelawan anak buahnya Kaufman sampai akhirnya lolos dari maut. Malamnya, Cholo nyamperin tentara yang bernama Brubaker. Tapi, tiba-tiba Big Daddy dan pasukannya berhasil jebolin pagar dan langsung nyerang orang-orang di posko itu. Ngelihat keadaan udah gawat, Cholo langsung kabur pakai kendaraan lapis baja milik Kaufman yang berisi senjata lengkap. Di tengah jalan, Cholo nelpon Kaufman dan minta duit $5 juta. Dan kalau Kaufman nggak ngasih, Cholo bakal ngancurin Fiddler's Green. Soalnya, dia udah dapetin Death Reckoning, sebuah mobil tempur punya Kaufman yang diambilnya tadi. Cholo nyuruh duitnya dikirim ke selatan Street Pier pakai perahu pas tengah malam. Cholo kemudian nurunin temennya yang bernama Mouse buat nungguin duitnya. Sementara itu, Kaufman nyuruh anak buahnya buat manggil Riley yang masih di sel. Soalnya Kaufman tahu satu-satunya orang yang bisa ngalahin Cholo adalah Riley, dan dia bakal ditugasin buat ngambil balik kendaraan lapis bajanya. Habis debat di ruangannya Kaufman, akhirnya Riley setuju dengan misi itu. Tapi dengan syarat Charlie dan Slack harus ikut juga. Kaufman pun setuju dan ngasih waktu sampai tengah malam buat nyelesain tugasnya. Sebelum mulai beraksi, Kaufman juga ngirim 3 anak buahnya, yaitu Manolete, Motown, dan Pillsbury. Mereka bakal bantuin Riley buat ngambil mobil lapis baja itu. Sebelum berangkat, mereka harus ngambil amunisi di tempat tentara-tentara sebelumnya. Tapi, keadaannya udah kacau banget. Semua tentara di sana udah mati dibantai para zombie. Riley ngajak Manolete buat ngambil amunisi di salah satu gudang senjata, terus mereka ngelihat Brubaker yang udah jadi zombie bareng dengan zombie-zombie lain juga. Sementara itu, Charlie berhasil nembak zombie yang ada di belakang Slack dan begitu juga sebaliknya. Abis Riley dan Manolete bawa amunisi, mereka pun mau pergi, tapi nahasnya tangannya Manolete kena gigit zombie. Ngelihat itu, Slack terpaksa nembak Manolete,
Soalnya daripada jadi zombie, mending mati. Di tengah jalan, Riley nyuruh Slack berhentiin mobilnya. Terus, Riley ngasih pilihan ke Motown dan Pillsbury, karena dia sebenarnya mau ngambil mobil itu buat mereka sendiri, dan bukannya dibalikin ke Kaufman. Dan karena merasa takut kalau bakal ditinggal di tempat ini, mereka pun terpaksa buat ngikutin rencana Riley. Abis itu, mereka semua lanjut jalan ke bukit, karena Riley yakin kalau Cholo ada di sana. Beberapa saat kemudian, mereka udah nyampe di lereng Gunung Washington. Riley dan Charlie bertugas buat nungguin Cholo, sementara Pillsbury dan Slack bakal ngumpet. Cholo yang sedang nunggu duit dari Kaufman kemudian nelpon Mouse, tapi ternyata duitnya belum juga datang, karena ternyata Mouse udah dihabisi sama zombie di tempat dia nunggu. Dan karena berpikir kalau Kaufman gak nurutin permintaannya, Cholo pun langsung pasang roket buat ngancurin Fiddler's Green. Tapi, Charlie dan Riley langsung nyegah peluncuran roketnya. Mereka berdua masuk ke dalam truk, dan terjadilah perdebatan. Cholo bersikeras mau ngancurin Fiddler's Green, tapi pas dia mau ngeluncurin roketnya, Riley langsung nonaktifin roketnya. Cholo tentu aja marah. Untungnya, pas Cholo mau ngabisin Riley, Motown tiba-tiba mau nembak Cholo. Tapi Riley nyegah Motown, jadinya Cholo kena tembak di perut. Pas itu juga, Motown gak sadar ada zombie di belakangnya. Zombinya langsung gigit Motown. Abis rencananya gagal, Cholo terpaksa ngasih mobilnya ke Riley, terus mereka pisah jalan. Riley sama yang lain balik ke kota, sementara Cholo dan Foxy pergi ke pos Cleveland. Pas lagi OTW ke Cleveland, tiba-tiba Cholo diserang zombie, bikin tangannya kena gigit. Tapi Cholo gak mau mati gitu aja, jadi Foxy tetap nganterin dia ke Cleveland. Di tempat lain, Big Daddy dan pasukannya lagi nongkrong di tepi sungai di perbatasan Fiddler's Green. Terus, mereka pada nyebrang sungai. Begitu nyampe di kota, zombie-zombie itu langsung nyerang manusia-manusia yang ada di sana. Abis ngalahin manusia-manusia itu, Big Daddy dan pasukannya kemudian pecahin kaca penghalang, pakai alat-alat yang ada di situ. Mereka langsung masuk, nyerang orang-orang di dalam gedung. Gedung yang tadinya aman, sekarang udah jadi tempat pembantaian. Sementara itu, Kaufman udah siap-siap mau kabur, tapi dia kemudian dihubungin sama Riley yang memberitahu kalau dia udah berhasil bawa kendaraan lapis baja miliknya. Tapi, Kaufman gak percaya gitu aja, soalnya dia tadi lihat ada ledakan di kota. Pas sadar kalau ledakan itu bukan ulahnya Cholo, akhirnya Kaufman beneran mau kabur. Pas nyampe di lantai bawah, Kaufman ngeliat Big Daddy dan langsung nembak dia. Tapi hal itu malah bikin Big Daddy ngamuk dan langsung mengejar Kaufman yang mau kabur. Kaufman kemudian masuk mobil dan nunggu supirnya di gerbang. Tapi pas si supir ngeliat Big Daddy lagi ngejar, dia pun langsung kabur ninggalin Kaufman. Gak lama kemudian, muncul Big Daddy yang mecahin kaca mobil pakai selang bensin. Abis itu, Big Daddy pergi dari situ. Kaufman yang melihat Big Daddy pergi, dia pun kemudian keluar dan ngeliat Cholo dan langsung ditembakin sampai jatuh. Tapi, Cholo ternyata udah jadi zombie dan dia langsung bangkit dan nyerang Kaufman buat balas dendam. Tiba-tiba, Big Daddy balik lagi bawa tabung gas, terus dilemparin ke mereka berdua. Tentu saja mereka langsung meledak, bareng dengan duit-duitnya. Sementara itu, Riley dan teman-temannya nggak bisa lanjut karena kehalang jembatan yang terangkat. Riley pun turun dari kendaraan buat nurunin jembatannya. Tapi, pas dia lagi ngelakuin itu, ternyata para zombie udah ngerubungin kendaraan mereka. Riley yang mau balik, tapi dia langsung diserang zombie. Untungnya, dia selamat dan bisa masuk lewat atas truk. Beberapa saat kemudian, mereka udah nyampe di tengah kota, dan mereka berniat mau nyelamatin warga sipil dari serangan zombie. Pas ngeliat banyak warga udah diserang zombie, mereka langsung pada emosi. Warga yang masih selamat pada bingung mau lari kemana, sehingga akhirnya Riley dan yang lain nyoba nembakin kembang api buat ngalihin perhatian zombie. Tapi, ternyata para zombie itu sekarang udah gak terkecoh lagi dengan trik itu. Ngeliat situasi udah kacau balau, Riley kemudian nyuruh Charlie buat nembakin roket yang ada di mobil baja itu, buat ngebunuh semua zombie-zombinya. Orang-orang yang kejebak tadi kemudian pada keluar semua. Setelah beres menyelamatkan warga, mereka pun mau cabut dari kota. Tapi mereka ngeliat Big Daddy dan zombie-zombie lainnya yang lagi jalan ninggalin kota. Temennya Riley mau nembak mereka, tapi Riley malah nyegah. Dia bilang kalau mereka juga lagi nyari tempat aman, sama seperti manusia. Habis itu, Riley nyuruh teman-temannya pergi ke utara sambil nembakin kembang api, tanda kalau mereka udah berhasil. Cerita dimulai dengan seorang cowok yang bernama Kolonel William Darcy sedang menuju rumah gede yang dikelilingin pagar berduri. Pas nyampe di depan pagar, dia disambut sama dua cowok bersenjata dari dalam sumur. Abis nyerahin pedangnya, William baru boleh masuk.
Terus, di dalam sumur yang ternyata jalan masuk ke rumah itu, William diperiksa dulu buat mastiin dia nggak kena infeksi. Abis dinyatain bersih, dia diantar sama pelayan ke ruangan yang isinya tempat judi keluarga bangsawan. Pas nyampe di ruangan itu, pelayannya ngasih tahu Nyonya Featherstone kalau ada William. Dengar itu, semua orang di dalam ruangan langsung pada kaget. Soalnya William adalah bangsawan, sekaligus pasukan pembasmi zombie. William kemudian ngejelasin kalau kedatangannya karena ada laporan kalau salah satu dari mereka ada yang kena infeksi. Nyonya Featherstone langsung membantah, tapi William bilang kalau orang yang baru kena infeksi nggak bakal kedeteksi sampai mereka makan otak manusia. Tapi tetap aja nggak ada yang mau ngaku, sampai akhirnya William ngeluarin lalat karyon yang bisa nyium bau daging busuk di sekitar mereka. Nggak lama kemudian, lalat-lalat itu nempel di mukanya Tuan Kingston, dan William langsung bunuh dia. Abis itu, William nyoba nanya apa ada lagi yang kena infeksi di situ, tapi Nyonya Featherstone cuman geleng-geleng kepala. Ternyata, keponakannya Tuan Kingston yaitu Annabel juga udah ketularan, bahkan udah berubah jadi zombie dan nularin seisi rumah. Semua kejadian ini dimulai pas Inggris lagi jaya-jayanya, sekitar tahun 1700-an sampai 1800-an. Tapi, Prancis sebagai salah satu koloni yang mereka datengin malah nyebarin virus ganas. Katanya, orang yang digigit jadi pengen makan orang hidup, terus abis dibunuh, mereka malah bangkit lagi jadi zombie. Waktu itu, mereka juga percaya bakal ada 4 penunggang kuda yang bakal ngancurin dunia. Biar nggak kena wabah, Inggris kemudian bikin tembok tinggi sekitar 100 kaki yang mengelilingi kota London. Terus, mereka juga bikin kanal yang dalamnya 3.000 meter yang mengelilingi seluruh daratan Inggris. Daerah antara tembok London dan kanal ini disebut In Between. Tapi, suatu ketika, salah satu jembatan yang nyambungin Inggris dan dunia luar malah ditembus zombie, bikin warga Inggris di daerah In Between pada ketularan. Jadinya, semua warga Inggris yang masih selamat kemudian pada ngungsi ke London. Setelah berhasil ngebantai zombie-zombie itu, Raja George ngasih perintah buat ngancurin semua jembatan di Royal Canal dan nyisain satu doang biar bisa ngontrol orang yang keluar masuk Inggris. Dan karena ngerasa udah aman, warga Inggris kemudian pada keluar dari London dan balik lagi ke daerah In Between buat mulai hidup baru. Kembali ke masa sekarang, kita diperlihatkan dengan keluarga Bennet di In Between. Tuan dan Nyonya Bennet punya 5 orang anak cewek. Mereka lagi ngobrol-ngobrol, ngomongin kalau ada bangsawan dari London, yaitu keluarga Bingley, bakal datang ke pesta dansa di desa Meryton buat nyari istri. Dan Nyonya Bennet ngarep banget salah satu anaknya bakal kepilih dan nikah sama Bingley. Awalnya, Elizabeth gak mau pergi, tapi karena diejek sama saudari-saudarinya, akhirnya mereka semua bersiap-siap buat ke pesta. Beberapa saat kemudian, pesta dansa pun dimulai. Terus muncul keluarga Bingley, yaitu Charles Bingley, dan 2 adik ceweknya. Gak lama kemudian, William juga datang, dan ternyata mereka berdua adalah teman akrab. Pas lagi asik ngobrol, Charles ngeliat Jane dan langsung jatuh cinta. Cantik banget katanya. Sementara itu, Elizabeth malah terpesona dengan William yang cool abis. Charles pun kemudian mutusin buat nyamperin keluarga Bennet dan ngajak kenalan Jane. Dia juga ngenalin William ke mereka, dan kelihatan banget kalau Elizabeth dari tadi nggak bisa berhenti ngeliatin William. Charles kemudian ngajak Jane dansa, sementara William justru pamit buat pergi. Abis dansa, Charles balik lagi ke William yang dari tadi diem aja, dan nyuruh dia milih Elizabeth jadi pasangan dansanya. Tapi, William malah bilang kalau Elizabeth nggak cukup cakep buat naklukin hatinya. Elizabeth ternyata dengar obrolan mereka, dan dia pun jadi sedih dan langsung keluar. Pas lagi bengong, tiba-tiba muncul Nyonya Featherstone dari belakang. Tapi, dia nggak tahu kalau Nyonya Featherstone udah jadi zombie. Dan pas dia noleh, tiba-tiba William ngebunuh zombie Nyonya Featherstone. Elizabeth yang udah kecewa dengan omongan William, justru bersikap cuek di hadapannya. Nggak lama kemudian, zombie-zombie dari keluarga Featherstone pada nongol dan nyerang pesta itu. Tapi, pas terjadi serangan, ternyata kelima saudari Bennet pada jago banget ngebunuhin zombie-zombinya, bikin Charles dan William cuman bisa bengong liatin mereka. Besoknya di rumah, pas sambil latihan, kelima saudari itu ngomongin kesombongan, kekayaan, dan kegantengannya William. Karena ternyata, keluarga Darcy lebih kaya daripada keluarga Bingley. Gak lama kemudian, Jane dapat undangan minum teh dari Charles. Tapi, pas dia lagi OTW, tiba-tiba dia ketemu zombie, yang bikin dia terjatuh dari kudanya yang ketakutan. Pas mau nembak zombinya, tapi pistolnya malah macet, sehingga Jane terpaksa berantem jarak dekat. Tiba-tiba muncul seekor zombie yang gendong bayi, terus nggak ditunjukin apa yang kemudian terjadi.
Besoknya, Elizabeth dengar kabar soal Jane dan dia langsung ke rumahnya Charles buat jemput Jane yang katanya demam gara-gara kehujanan. William juga ada di situ dan karena dia nggak mau ngulangin kesalahan kayak di keluarga Featherstone, jadi dia ngelepasin lalat karyonnya lagi karena dia curiga sama luka di tangannya Jane. Tapi, dokter yang meriksa kemudian bilang kalau lukanya itu bukan bekas gigitan. Pas William mau keluar, Elizabeth balikin lalat-lalat yang dia tangkap tadi. Besoknya, keluarga Bennet datang buat jenguk Jane dan Elizabeth, sekalian mau nginep juga. Tapi, Elizabeth tiba-tiba datang dan ngajak mereka pulang semua. Charles yang berniat pengen ketemu lagi pas Jane sembuh, tapi malah dilarang sama William, jadi mereka berdua berdebat lagi. Gak lama kemudian, di rumah mereka kedatangan sepupunya yang bernama Collins, dan dia sekarang lagi nyari istri. Pas lagi makan, Collins bilang kalau dia tertarik sama Jane, tapi nyokapnya bilang kalau Jane mau dilamar Charles, jadi dia nawarin Elizabeth ke Collins. Sebenarnya Elizabeth gak mau, tapi bokapnya nyuruh Collins buat pamer bakat ceritanya. Pas mau mulai cerita, Kitty dan Lydia bilang mereka mau ke Meryton buat nemuin tantenya, jadi Nyonya Bennet nyuruh Elizabeth dan Jane nemenin mereka dan nyuruh Collins lanjut PDKT-nya di jalan aja. Pas lagi di jalan, Collins lagi sibuk ngegombalin Elizabeth sampai tiba-tiba mereka dengar suara orang minta tolong dari kereta kuda yang nyungsep ke jurang. Dan ternyata di dalam kereta itu ada Nyonya McGregor yang udah berubah jadi zombie, jadi mereka pun terpaksa ngehabisin dia. Beberapa saat kemudian, mereka pun nyampe di Meryton. Di sana, mereka disambut sama Letnan George. Pas lagi jalan ke rumah Tante Phillips, mereka papasan dengan Charles dan William yang mau pergi ke Longbourn. Di situ, Elizabeth ngelihat George dan William saling memberi tatapan tajam. Dan pas mereka udah pergi, Elizabeth nyoba nanya apa yang udah terjadi di antara mereka. George kemudian cerita, dulu dia dan bokapnya tinggal bareng keluarga Darcy. Katanya, bokapnya William udah nganggep dia kayak anak sendiri, jadi George punya hak warisan yang sama kayak William. Tapi, pas bokapnya William meninggal di perang, William malah ngusir George dan gak ngasih warisan sesuai wasiat, nganggap George cuma anak angkat yang gak penting. Pas lagi seru-serunya ngobrol, Elizabeth kemudian dipanggil sama tantenya. Dan sebelum pergi, George kemudian ngajak dia ke pesta yang bakal diadain keluarga Bingley nanti. Beberapa saat kemudian, di pesta itu, Elizabeth muter-muter nyariin George yang akhirnya muncul juga. Namun sayangnya PDKT mereka gagal, karena Collins ngajak Elizabeth dansa. Abis dansa, Collins nempel terus ke Elizabeth, padahal Elizabeth pengen ngobrol sama George. Pas denger ada yang mengajak dansa, dia langsung setuju karena ngira kalau itu adalah George. Tapi ternyata itu adalah William. Suasana jadi awkward, soalnya Collins bilang kalau William itu keponakannya Lady Catherine yang udah jodohin anaknya dengan William. Sementara itu, keluarga Bennet sedang pada nyantai-nyantai. Di sana, Nyonya Bennet ngomongin soal pernikahan Jane dan Charles yang bakal bikin mereka semua nikah dengan cowok kaya juga. Tapi mereka nggak tahu kalau obrolan mereka kedengeran sama William. Tiba-tiba Charlotte datang dan bilang kalau Lydia dan bokapnya hilang, sehingga Elizabeth langsung pergi nyari mereka berdua. Pas di depan dapur, dia ketemu dengan Charles yang lagi manggil pelayan buat nyiapin dessert. Tapi, pas pintu terbuka, tiba-tiba pelayannya ditarik oleh sesuatu. Mereka pun kemudian mutusin buat masuk dan nyari pelayan tadi. Ternyata, ruangan itu menuju ke lantai bawah, dan pas Charles ada di tangga, tiba-tiba dia ditarik oleh zombie. Untungnya, Elizabeth berhasil bunuh zombie tersebut. Tapi, rupanya di ruangan itu udah ada zombie banyak banget. Dan tiba-tiba, William datang dan menghabisi semua zombie-zombie di situ. Elizabeth sekali lagi kagum banget sama kehebatannya William. Tapi, William yang keinget omongan nyokapnya Elizabeth yang cuman ngincar kekayaan doang, bikin dia langsung pergi dari tempat itu. Besoknya, Charles, adiknya dan William kemudian mutusin buat ninggalin tempat itu dan balik ke London, gak tahu kapan bakal balik ke sini lagi. Alasannya, William udah kangen banget sama adiknya dan mau ngatur pertunangan adiknya dengan Charles. Beberapa waktu kemudian, pas lagi makan bareng keluarga, Collins berniat mau ngelamar Elizabeth. Tapi, Elizabeth langsung nolak. Bokap dan nyokapnya kemudian ngajak dia ngomong. Nyokapnya bilang kalau dia harus nikah sama Collins. Sementara bokapnya bilang kalau dia jangan nikah sama Collins. Dan karena bingung dengan apa yang harus dilakukan, akhirnya Elizabeth pergi ke hutan buat nenangin diri. Tapi, pas di tengah hutan, dia kemudian ngelihat 4 orang pakai topi yang mirip banget dengan mitos 4 penunggang kuda yang sering diceritain ke orang Inggris. Namun tiba-tiba, George datang dan ngalihin perhatian Elizabeth, jadi dia nggak tahu kemana 4 orang misterius tadi pergi. George kemudian ngajak Elizabeth ke tempat rahasia.
Elizabeth yang udah percaya sama George langsung setuju aja. Ternyata dia dibawa ke tempat ibadah yang bernama Saint Lazarus. Di dalam, Elizabeth ngelihat orang-orang lagi dengerin khotbah, tapi ternyata mereka semua adalah zombie. Di situ, Elizabeth ngelihat mereka dikasih makan otak babi. Kata George, orang-orang yang udah terinfeksi nggak bakal jadi zombie beneran selama mereka nggak makan otak manusia. George juga bilang kalau mereka harus ngasih tahu orang-orang di luar sana tentang kebiasaan zombie-zombie di sini, karena perang melawan zombie udah bikin Inggris hampir bangkrut, sehingga lebih baik hidup berdampingan bareng para zombie-zombie ini. Beberapa saat kemudian, Charlotte bilang kalau dia yang akhirnya bakal bertunangan dengan Collins dan akan segera menikah, karena Collins ngajak dia buat ketemu dengan Lady Catherine. Sementara Charlotte takut, dia kemudian ngajak Elizabeth buat nemenin. Setibanya di tempat Lady Catherine, Elizabeth melihat William dan juga anaknya Lady Catherine yang bakal dijodohin dengan William. Elizabeth juga ngajak George yang kemudian ngomongin soal zombie-zombie di Saint Lazarus tadi dan niatnya buat hidup berdampingan dengan zombie. Lady Catherine dan William tentu aja nggak setuju, tapi George ngejelasin kalau mereka bisa ngelatih zombie-zombie itu buat jadi pasukan yang nggak terkalahkan. Dengar ide itu, bikin William malah makin marah, sehingga dia pun langsung mengusir George. Malam harinya, karena nggak bisa tidur, Elizabeth kemudian nyoba keluar buat cari angin. Dan tiba-tiba, dia didatengin George yang bilang kalau Charles batalin tunangannya dengan Jane disebabkan oleh William, yang bilang kalau keluarga Bennet cuma ngincar hartanya doang. Besoknya, tiba-tiba William datang buat ngelamar Elizabeth. Tentu aja Elizabeth langsung nolak mentah-mentah. William bilang dia nggak ngebantah kalau memang dia udah berusaha misahin Charles dan Jane. Dan denger itu bikin Elizabeth tambah marah, sehingga mereka pun kemudian berantem. Mereka baku hantam selama beberapa menit, sampai akhirnya William berhasil ngalahin Elizabeth. Tapi, Elizabeth tetap bersikeras. Dia bilang gak bakal mau nikah sama William, meskipun dia cowok terakhir di dunia. Dengar itu, William pun minta maaf dan langsung pergi dari situ. Beberapa waktu kemudian, Elizabeth dapat surat dari William yang isinya penjelasan soal dua hal yang dia tuduhin ke William. Pertama, soal hubungan Charles dan Jane. Ternyata, William terpaksa ngebujuk Charles ninggalin Jane setelah nggak sengaja dengar nyokapnya Elizabeth ngomong mau nikahin semua anaknya sama orang kaya doang, tapi William nggak tahu kalau Charles dan Jane benar-benar jatuh cinta. Kedua, soal cerita George. Faktanya, setelah bokapnya William mau ngasih warisan ke George, tapi tiba-tiba bokapnya terinfeksi virus zombie secara misterius, bikin William harus mengakhiri penderitaan bokapnya itu. Begitu bokapnya meninggal, William langsung bagi hartanya sesuai hak warisannya ke George, tapi George malah ngabisin duitnya dan minta duit terus-terusan ke William, sampai akhirnya William nolak permintaannya. Gara-gara itu, George mutusin hubungan persaudaraan dengan William, tapi nggak lama kemudian, George balik lagi dan ngedeketin adiknya William buat ngincer warisan adiknya itu, sekalian balas dendam ke William. Untungnya, William berhasil nyadarin adiknya. Di akhir suratnya, William bilang kalau dia beneran jatuh cinta sama Elizabeth, tapi karena dirasa udah telat, dia pun milih buat pergi berperang aja. Ternyata, surat itu ditulis pas lagi ada serangan zombie gila-gilaan di London, sampai akhirnya London sekarang udah dikuasain sama zombie-zombie itu. Jadi, usaha terakhir William adalah ngurung zombie-zombie itu di dalam tembok London, biar infeksinya nggak nyebar ke daerah in-between. Beberapa saat kemudian, Jane ngasih tahu Elizabeth tentang surat dari Saint Lazarus yang berisi tulisan kalau George udah nyulik Lydia. Mengetahui hal itu, Elizabeth dan Jane langsung pergi buat nyelamatin Lydia. Sementara itu, Charles mau ngeledakin zombie yang nyangkut di kawat berduri, tapi sialnya salah satu zombinya narik dasinya. Untungnya, Jane berhasil nyelamatin dia sebelum bomnya meledak. Sementara Elizabeth juga nolongin William yang lagi diserang zombie. Elizabeth kemudian bilang kalau mereka datang ke sini buat nyelamatin Lydia yang diculik George di Saint Lazarus. Tapi, William bilang kalau tempat itu udah hancur 5 hari yang lalu dan nyuruh Elizabeth dan Jane pulang aja. Tapi, ternyata William bohong karena dia mau nyelamatin Lydia sendirian. William kemudian ngasih otak tentara yang udah mati ke orang-orang yang terinfeksi biar mereka berubah jadi zombie. Dia kemudian minta Charles buat mimpin pasukan sementara. Tapi, Charles gak bisa jaga rahasia dan keceplosan bilang ke Elizabeth, sehingga Elizabeth mutusin buat ngejar William. Setibanya di Saint Lazarus, William akhirnya nemuin Lydia. Tapi, pas mau ngelepasin ikatannya, muncullah George di sana. William nyoba negosiasi, nawarin duit sebagai gantinya, tapi George nolak dan langsung nembak William, tapi untungnya kena jeruji besi. Dengar suara tembakan, zombie-zombie yang udah dikasih otak sama William tadi pada datang, bikin kuda yang diikat di pagar jadi panik dan bikin pagarnya kebuka.
Mereka pun kemudian kabur sebelum zombie-zombie itu keluar semua. Tapi George berhasil nyusul mereka. William kemudian nyuruh Lydia pergi, sementara dia bakal ngelawan George. Beberapa saat kemudian, Elizabeth ngelihat Lydia yang naik kuda sendirian. Jadi dia mutusin buat nyari William di Saint Lazarus. Sementara itu, William masih bertarung lawan George. Sampai akhirnya, William berhasil nusuk jantungnya George. Tapi ternyata George nggak mati, karena dia juga udah terinfeksi. George berhasil ngebalikin keadaan dan mau menebas William. Tapi untungnya Elizabeth datang dan motong tangan George dan nyelamatin William. Di tempat lain, Charles, Jane, dan Lydia masih nungguin mereka. Tapi karena waktunya udah mepet, Charles terpaksa ngasih perintah buat ngeledakin jembatan itu. Nahasnya, Elizabeth dan William muncul di tengah ledakan. William gak sadarkan diri, dan pada momen ini, Elizabeth kemudian ngaku kalau dia juga udah jatuh cinta sejak pandangan pertama, dan kemudian menciumnya. Beberapa waktu kemudian, di istana Lady Catherine, terlihat Charles yang datang buat ngelamar Jane, dan gak lama kemudian muncul William yang udah sembuh dari lukanya. Ngeliat itu, bikin Elizabeth kaget, dan pada waktu bersamaan, terdengar Jane yang nerima lamaran Charles, sehingga mereka semua pada berhamburan keluar. Pada saat itu, William kemudian bilang kalau dia dengar pengakuan cinta Elizabeth waktu di jembatan, bikin mereka akhirnya udah nggak bisa nyembunyiin perasaan mereka lagi, sehingga mereka pun langsung jadian. Beberapa waktu kemudian, terlihat acara pernikahan dua pasangan itu sekaligus, dan Collins sebagai penghulunya. Tapi, pas acara pernikahan selesai, tiba-tiba muncul George yang ternyata masih hidup, dan dia mimpin pasukan zombie buat nyerang mereka.